Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Raihanul Alfi, NIM 18043127. Yang kedua, Maudiana Fahisa, NIM 18043120. Yang ketiga, Muhammad Fadilah Rizki, NIM 18043123. Yang keempat, Muhammad Iqbal, NIM 18043125. Yang kelima, Muhammad Rozi, NIM 18043128. Dan yang terakhir yaitu Nabila Indah Azhari, NIM 18043130. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang perekayasaan pelaporan keuangan dan rangka konseptual. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Apa itu pelaporan keuangan? Yaitu struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Apa bedanya dengan statement keuangan? Statement keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi berterima umum atau singkatan dari PABU, terutama standar akuntansi, menentukan bentuk, isi, dan susunan statement keuangan. Selanjutnya yaitu perekayasaan pelaporan keuangan. Merupakan proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan dalam suatu negara untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Perekayasaan melibatkan pemilihan dan pengaplikasian ideologi, teori, konsep, dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Selanjutnya yaitu proses perekayasaan. Yang pertama, tujuan ekonomi dan sosial negara. Untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara, harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan, di mana menyediakan informasi keuangan untuk dasar. Selanjutnya itu proses pertimbangan. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu seperti konsep apa yang relevan, konsep dasar apa yang relevan, siapa subjek pelaporan atau entitas pelapor, siapa yang dituju oleh informasi, informasi apa yang dilaporkan, simbol atau elemen apa yang digunakan untuk melaporkan, dasar pengukuran apa untuk mengkuantifikasi, apa saja kriteria pengakuan hasil pengukuran, medium apa yang digunakan untuk melaporkan, dan bagaimana informasi disajikan dalam medium. Setelah proses pertimbangan tersebut, maka menghasilkan rangka konseptual yang dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi berterima umum. Dan selanjutnya yaitu media pelaporan, di mana menjelaskan bentuk, isi, dan jenis statement keuangan yang menghasilkan informasi akuntansi. Selanjutnya, siapa yang merekayasa? Yang pertama yaitu orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Yang kedua, orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, tim yang khusus dibentuk untuk itu. Apa hasil perekayasaan? Hasilnya yaitu rangka konseptual yang dapat dianalogi fungsinya dengan konstitusi. Selanjutnya, langkah-langkah perekayasaan. Adapun langkah-langkah perekayasaan yang pertama yaitu penentuan konsep dasar atau postulat. Yang kedua, penetapan tujuan pelaporan. Yang ketiga, pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelapor. Yang keempat, pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. Yang kelima, penentuan cara penyampaian informasi. Yang keenam, pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep.
Dan yang terakhir, penetapan standar akuntansi dan rancangan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Materi selanjutnya yaitu proses saksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur saksama dan teliti. Prosedur ini berlaku dalam penyusunan baik rangka konseptual maupun standar akuntansi yang berstatus statement. Berikut ini adalah proses saksama yang dilakukan FHBS dalam penyusunan pernyataan resmi. Yang pertama yaitu mengevaluasi masalah. Dalam tahap ini, FHBS mengidentifikasi masalah, akuntansi, dan pelaporan. Yang kedua yaitu mengadakan riset dan analisis. Adapun hasil analisis diterbitkan dalam bentuk laporan riset. Yang ketiga yaitu mengadakan dengar pendapat umum untuk membahas masalah yang diungkapkan dalam memorandum diskusi. Yang keempat, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang diusul dengan yang dikenal dengan nama Expure Draft untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan. Selanjutnya, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap Exposure Draft. Selanjutnya, memutuskan apakah jadi menerbitkan atau suatu statement atau tidak. Statement dapat diterbitkan kalau mayoritas anggota menyetujuinya. Dan yang terakhir yaitu menerbitkan statement yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu konsep informasi akuntansi. Salah satu kata kunci penting dalam definisi akuntansi adalah informasi keuangan. Sederet angka hanya akan menjadi data kalau sederet angka tersebut tidak memiliki nilai bagi pembacanya. Adapun nilai informasi yaitu kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu informasi semantik. Di sini kita lihat ada bagan di PPT. Jadi, informasi semantik ini harus ditangkap secara konseptual melalui 3 komponen sebagai satu kesatuan, yaitu elemen atau objek, ukuran dalam unit moneter, dan hubungan antar elemen. Informasi semantik akuntansi dapat dituliskan dalam gambar yang tertera pada PPT tersebut. Hubungan yang harus dikenali tidak hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal, bahkan antar perusahaan. Berbagai hubungan yang menunjukkan informasi semantik dapat dinyatakan dalam bentuk rasio keuangan. Gabungan antar elemen, ukuran, dan hubungan akan menghasilkan makna bila diinterpretasikan atas dasar prinsip akuntansi berterima umum. Sekianlah penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai rangka konseptual. Pengertian. Beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem atau rangka terpadu yang dapat menghasilkan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan. Nah, untuk sasarannya, rangka konseptual ini melayani kepentingan publik dengan menyediakan struktur dan haluan pelaporan akuntansi dan keuangan untuk memfasilitasi penyediaan informasi keuangan dan yang berkaitan secara objektif yang bermanfaat dalam membantu bekerjanya pasar modal dan lainnya secara efisien dalam rangka alokasi sumber ekonomi, karena sumber ekonomi itu langka dalam perekonomian masyarakat atau negara. Dalam perekayasaan akuntansi, rangka konseptual ini adalah jawaban atas pertanyaan perekayasaan yang nantinya akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi.
Nah, rangka konseptual ini sebagai dokumen resmi hasil prayaksaan, di mana juga disebut sebagai seperangkat prinsip umum, seperangkat doktrin, atau suatu struktur konsep-konsep yang terpadu atau saling berkaitan. Jika tidak adanya rangka konseptual, dapat mengakibatkan penyusunan standar akuntansi ini diperalat oleh pihak-pihak tertentu yang pihak tersebut mendapatkan keuntungan sendirinya. Nah, rangka konseptual ini melindungi profesi akuntansi dari politisasi untuk kepentingan pihak yang tidak semestinya, sehingga kepentingan umum tersebut tidak dikorbankan. Selanjutnya, manfaat rangka konseptual. Yang pertama, memberi pengarahan atau pedoman bagi penyusun standar. Yang kedua, sebagai acuan dalam pemecahan masalah praktek akuntansi. Yang ketiga, penentu batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. Yang keempat, peningkatan pemahaman pemakaian statement keuangan dan peningkatan keyakinan terhadap statement keuangan. Dan yang terakhir, peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Ada 4 komponen konsep yang dikembangkan oleh FASB. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, kriteria kualitas informasi. Yang ketiga, elemen-elemen statement keuangan. Yang keempat, pengukuran dan pengakuan. 4 komponen konsep ini saling berkaitan, di mana FASB menuangkan 4 komponen ini dalam beberapa dokumen resmi berupa pernyataan, di mana komponen A ini dituangkan dalam bentuk SFAC nomor 1 dan nomor 4, di mana tujuannya ini untuk organisasi non-bisnis. FASB ini bermaksud untuk merancang rangka konseptual yang luas mencakupi operasi kedua organisasi tersebut. Komponen B dituangkan dalam SFAC nomor 2. Komponen C dituangkan dalam SFAC nomor 3 yang telah diganti dengan SFAC nomor 6. Pergantian ini di mana SFAC nomor 3 ini belum mencakup elemen-elemen statement keuangan untuk organisasi non-bisnis, tetapi mencakup elemen-elemen untuk entitas bisnis. Nama konsep untuk SFC nomor 6 ini diperluas menjadi Element of Financial Statement dan bukan Element of Financial Statement of Business Enterprise. Komponen D dituangkan dalam SFAC nomor 5 dan nomor 7. Nah, bagian di samping ini merupakan rangka konseptual versi FASB. Terdapat tujuan pelaporan keuangan. Ini merupakan komponen A tadi yang dituangkan dalam SFAC nomor 1 dan SFAC nomor 4. Ada kriteria kualitas informasi, merupakan komponen B yang dituangkan dalam SFAC nomor 2. Ada pengukuran dan pengakuan, merupakan komponen D yang dituangkan dalam SFAC nomor 5 dan SFAC nomor 7. Apakah memenuhi kriteria, dia akan disajikan di statement keuangan. Nah, statement keuangan ini ada finansial dan non-finansial. Penyajian non-finansial dan finansial ini juga berbeda. Laporan keuangan versi FASB ini tidak hanya menghasilkan informasi yang dapat dituangkan dalam statement keuangan, tetapi juga informasi lain yang mengandung kebermanfaatan dalam keputusan. Ada beberapa informasi penting lainnya yang lebih efektif disajikan melalui statement keuangan, tetapi ada beberapa informasi pentingnya yang lebih baik disajikan di selain statement keuangan. Nah, informasi selain yang dituangkan dalam statement keuangan ini dapat disajikan dalam bentuk media atau cara lainnya. Informasi lain ini misalnya laporan analisis keuangan dan pasar modal, statistik ekonomi, artikel tentang perusahaan dalam media massa, dan informasi dari jumpa pers manager. Selanjutnya, aspek pendidikan rangka konseptual. Rangka konseptual FASB ini lebih unggul untuk tujuan pendidikan daripada rangka konseptual IASC. Alasannya karena rangka konseptual FASB ini menyertakan basis for conclusion atau background information yang berisi deskripsi, argumen, penalaran yang rinci untuk setiap konsep yang dipilih. Yang kedua, rangka konseptual FASB ini mendeskripsikan faktor lingkungan yang menjadi basis pengembangannya sehingga cukup tepat sebagai model atau teknologi yang dapat dicontoh. Prinsip akuntansi berterima umum. Rangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi sebagai pedoman operasional pelaporan di tingkat perusahaan. Diperlukan rangka pedoman lebih dari sekedar standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. Prinsip akuntansi berterima umum ini merupakan rangka pedoman
membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan keautoritatifan. Alasan kriteria kewajaran statement keuangan prinsip akuntansi berterima umum bukan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi dapat atau telah dituangkan dalam bentuk akuntansi. Yang kedua, bila standar akuntansi secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, dikhawatirkan terjadi kewajaran hanyalah bersifat formal, bukan bersifat substantif. Ketiga, mencapai kualitas informasi yang tinggi, ukuran kewajaran harus merupakan rangka pedoman yang cukup komprehensif, meliputi aspek teknis dan konseptual. Selanjutnya terdapat 3 pengertian penting, yaitu yang pertama ada prinsip akuntansi, yang kedua ada standar akuntansi, yang ketiga ada prinsip akuntansi berterima umum. Nah, selanjutnya kaitan antara standar akuntansi, prinsip akuntansi, dan PABU. Prinsip-prinsip akuntansi adalah semua konsep, ketentuan, prosedur, metode, teknik yang tersedia secara teoritis atau praktis. Nah, ini semua nantinya dipilih oleh badan penyusun untuk dijadikan pedoman. Dan standar itu dinamakan standar akuntansi. Di sisi lain, selain yang disajikan di statement keuangan, ketentuan atau praktik yang tidak diatur dalam akuntansi itu, contohnya peraturan pemerintah atau badan lain, kebiasaan dan konvensi, itu dipilih oleh penyaji dan dikategorikan sebagai praktik-praktik sehat. Nah, standar akuntansi dan praktik-praktik sehat ini keduanya digabung menjadi prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya, ada beberapa versi PABU, diantaranya yang pertama PABU versi APB, yang kedua PABU versi Rubin, yang ketiga PABU versi SAS nomor 69, yang keempat PABU versi SPAP. PABU merupakan rangka pedoman tentang apa? Nah, sebagai rangka pedoman, PABU menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan yang menyangkut hal-hal berikut ini. Yang pertama ada definisi. Pada definisi, PABU ini memberi batasan berbagai elemen pos atau objek statement keuangan yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Batasan ini diperlukan karena laporan keuangan ini masih banyak menggunakan istilah sehari-hari dan terlanjur dan mempunyai makna tersendiri gitu. Sehingga menimbulkan salah arti di pihak pemakai karena pemakai kadang mensalahartikan istilah tersebut. Istilah tersebut kadang berbeda dengan apa yang dimaksud di laporan keuangan. Nah, dengan pendefinisian tersebut diharapkan pemakai laporan mengartikan simbol-simbol sesuai dengan pengertian yang didefinisikan dalam standar akuntansi. Yang kedua itu ada pengukuran atau penilaian. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah yang akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statement keuangan. Pengukuran ini juga disebut dengan penilaian, tetapi penilaian itu ditujukan untuk penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu elemen atau pos pada saat dilaporkan dalam statement keuangan. Teori akuntansi juga menawarkan beberapa pendekatan penilaian, diantaranya kos historis, kos pengganti, kos likuidasi, harga masukan, harga keluaran, dan daya beli kosan. Yang ketiga ada pengakuan. Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlahnya itu mempengaruhi pos dan terrefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan ini berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi itu telah dicatat di jurnal atau tidak. PABU memberi pedoman dengan menetapkan beberapa kriteria pengakuan agar jumlah rupiah atau kos suatu objek transaksi dapat diakui dan saat pengakuannya. Nah, yang keempat ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian di sini terkait dengan cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam statement keuangan agar elemen atau pos itu cukup informatif. Pengungkapan berkaitan dengan cara penjelasan hal-hal yang informatif dan dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakainya
selain apa yang dapat disajikan melalui statement keuangan utama. Pengungkapan di sini dimaksud itu berkaitan dengan penentuan masuk atau tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam statement keuangan, di mana dalam pengungkapan informasi ini standar akuntansi telah mengaturnya, dan salah satu contohnya itu penyajian yang diatur PABU. Misalnya utang disajikan di statement keuangan dengan cara mengurutkan atas jangka waktu pelunasan, yaitu yang paling pendek diletakkan paling atas. Statement keuangan yang ditafsirkan dengan baik dan benar ini tidak disalahgunakan pemakainya atau tidak menyesatkan pemakainya, dan agar memperoleh pesan yang benar dari statement keuangan tersebut, pemakai juga harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan rangka pedoman PABU. Dengan demikian efektif dapat terjadi dan tujuan pelaporan keuangan tersebut dapat tercapai. Nah, selanjutnya struktur akuntansi. Di sini ada proses perekayasaan pelaporan, di mana outputnya itu berupa rangka konseptual, yang nantinya rangka konseptual ini dipilih dan dijabarkan dalam prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, terutama standar akuntansi. Nah, PABU ini menjadi dasar yang dijadikan dalam menyusun laporan keuangan. PABU ini nantinya digunakan juga pada perusahaan dan oleh manajemen dalam menjalankan sistem informasi akuntansinya, dan manajemen nantinya menerbitkan statement keuangan. Statement keuangan ini nanti juga diaudit oleh auditor independen, di mana standar dalam mengauditnya ini digunakan PABU. Jika auditor telah melakukan audit, dikeluarkannya laporan auditor, yang laporan auditor ini juga terlibat dalam statement keuangan. Untuk investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat ini juga menggunakan PABU dalam menganalisis dan menginterpretasikan informasi keuangannya. Manfaat dari struktur akuntansi, yang pertama sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum program studi atau program pendidikan akuntansi. Yang kedua sebagai acuan dalam pemilihan bidang profesi yang memerlukan akuntansi sebagai pengetahuan prasyarat. Yang ketiga menunjukkan kedudukan auditor independen dalam kaitannya dengan tanggung jawab manajemen untuk menyusun statement keuangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu Nabila. Baiklah, kita mulai presentasi kali ini dengan topik yaitu rangka konseptual sebagai suatu model. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu model. Model merupakan teknologi penalaran yang dapat dijadikan untuk ditransfer, diadopsi, atau dipakai. Manfaat dari model itu sendiri adalah menjadi acuan dalam pengembangan rangka konseptual dan standar akuntansi sebagai penjabarannya. Yang kedua, menjadi basis transfer teknologi. Yang ketiga, menjadi salah satu alternatif dalam rangka shopping for teknologi. Dan yang keempat, membedakan transfer teknologi dan transfer produk. Yaitu tujuan pelaporan keuangan. Terdapat 3 tujuan pelaporan keuangan, yaitu merupakan langkah penting dalam perekayasaan pelaporan keuangan. Yang kedua, menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang harus dipilih. Dan yang ketiga, menuntut pengidentifikasian pihak yang dituju. Pendekatan penentuan tujuan ada 2, yaitu informasi keuangan umum dan beda tujuan beda angka. Jenis tujuan ada 3, yaitu fungsional, bersama, dan kelompok dominan. Karakteristik organisasi non-bisnis. Terdapat 3 karakteristik organisasi non-bisnis, yaitu yang pertama, penyedia dana tidak mengharapkan imbalan dari dana yang telah diberikan. Yang kedua, menyediakan barang atau jasa tidak untuk diperdagangkan, tetapi lebih untuk kepelayanan. Dan yang ketiga, tidak ada pemikiran pribadi atas aset secara substantif, aset menjadi milik publik. Karakteristik kualitatif informasi. Terdapat 4 karakteristik, yaitu kebijakan akuntansi melibatkan masalah apakah suatu informasi dilaporkan atau tidak. Yang kedua, kebijakan akuntansi ada di beberapa level. Yang ketiga, perlu pedoman umum di tingkat kerangka konseptual. Dan yang keempat, karakteristik kualitatif merupakan kriteria untuk menentukan apakah suatu informasi perlu dilaporkan. Selanjutnya, kita masuk ke elemen-elemen statement keuangan, yaitu yang pertama aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan,
biaya, untung, rugi, aliran kas dari operasi, aliran kas dari investasi, dan aliran kas dari pendanaan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen statement keuangan non-laba atau pemerintah, yaitu aset, kewajiban, aset bersih terbatas permanen, aset bersih terbatas sementara, aset bersih bebas, pendapatan, biaya, surplus, defisit, aliran kas dari operasi, aliran kas dari investasi, dan aliran kas dari pendanaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Iqbal, saya ingin melanjutkan presentasi. Selanjutnya pengukuran dan pengakuan. Pengukuran. Berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek, elemen, atau pos sesuai dengan atributnya sehingga jumlah tersebut merepresentasi atribut yang ingin disajikan serta besarnya atribut dapat dirasakan dan diantar bandingkan. Pada konteks rangka konseptual, pengukuran lebih diarahkan pada penilaian, yaitu jumlah yang harus disajikan dalam statement keuangan. Pengukuran konseptual, penyajian suatu informasi melalui seperangkat statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Diperlukan kriteria umum atau fundamental. Teknisnya pencatatan secara resmi, penjurnalan suatu jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam elemen atau pos bersangkutan. Yang selanjutnya atribut pengukuran. Yang pertama kos historis, yang kedua kos sekarang, yang ketiga nilai pasar sekarang, yang keempat nilai terrealisasi atau pelunasan neto, yang kelima nilai sekarang atau diskunan aliran kas masa datang. Kriteria pengakuan fundamental. Yang pertama definisi, yang kedua keterukuran, yang ketiga keberpautan, yang keempat keteradalan. Kriteria pengakuan di atas harus dijabarkan dalam standar akuntansi dalam bentuk penentuan saat pengakuan. Selanjutnya, atribut pengukuran dan fokus saat pengukuran. Kos historis. Yang pertama, pengukuran mula-mula dan alokasi pada periode berikutnya. Yang kedua, kos sekarang. Pengukuran mula-mula dan baru mulai pada periode berikutnya. Yang ketiga, nilai sekarang. Nilai pasar sekarang. Pengukuran mula-mula dan baru mulai pada periode berikutnya. Yang ketiga, nilai terrealisasi neto. Pengukuran mula-mula dan baru mulai pada periode berikutnya. Yang kelima, nilai sekarang. Pengukuran mula-mula atau basis penentuan amortisasi jumlah rupiah dan mula-mula ditentukan atas dasar kos historis, kos sekarang, dan nilai pasar sekarang. Misalnya amortisasi metode bunga efektif untuk diskon atau premium obligasi. Nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Tujuan nilai sekarang menentukan nilai wajar apabila tidak terdapat pasar untuk objek bersangkutan sehingga nilai tak teramati atau untuk penentuan amortisasi periodik dengan metode bunga efektif. Dasar pikiran. Yang pertama, adanya perbedaan ekonomi antara himpunan aliran kas yang satu dan yang lain karena perbedaan ketidakpastian dan saat penerimaan atau pengeluaran. Yang kedua, dianutnya konsep nilai waktu uang. Yang ketiga, keterbandingan alternatif. Selanjutnya, nilai wajar. Nilai wajar menjadi sasaran pengukuran dengan nilai sekarang aliran kas karena terdapat faktor yang membedakan secara ekonomi aliran-aliran kas masa datang yang berbeda saat dan ketidakpastiannya. Yang pertama, saat tibanya aliran kas. Yang kedua, harapan tentang risiko yang melekat. Yang ketiga, nilai waktu uang atau kos kesempatan. Yang keempat, risiko penimbulkan kos yang harus ditanggung. Yang keenam, likuiditas dan tak sempurnaan pasar.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozi. Pertama itu tujuan laporan keuangan, yang dimana tujuan itu sebagai penyediaan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang dimana bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, karenanya secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya apa yang dipercayakan kepadanya, yaitu tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Posisi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Informasi kinerja perusahaan, terutamanya probabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja ini bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Informasi perubahan posisi keuangan bermanfaat juga untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul tambahan serta informasi lainnya. Misal, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula untuk mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi perusahaan dan setiap sumber daya dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam neraca. Selanjutnya itu ada asumsi dasar. Yang pertama ada dasar aktual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasa disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Itu yang pertama dapat dipahami. Jadi, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakai. Dengan maksud, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, ada relevan. Jadi, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan. Informasi harus juga andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan. Pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau serta secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Nah, unsur laporan keuangan. Yang pertama ada posisi keuangan. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Itu yang kedua, ada kewajiban, merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu.
Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga ada ekuitas, adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur yang kedua ada kinerja. Kinerja merupakan penghasilan bersih, seringkali digunakan sebagai pengukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih adalah penghasilan dan beban. Yang pertama ada penghasilan atau income, adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua ada beban atau expense, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Muhammad Fadila Rizky ini melanjutkan presentasi kelompok, yaitu pengakuan unsur laporan keuangan, yaitu probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Konsep tersebut dimasukkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi perusahaan. Kendala pengukuran yaitu kriteria pengakuan suatu pos. Yang kedua adalah tidak adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat kendala tertentu. Pengakuan aktiva yaitu aktiva diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban. Sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Biaya historis. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu dan dalam jumlah kas. Yang kedua itu biaya kini. Aktiva dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Realisasi. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Nilai sekarang. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Konsep modal dan pemeliharaan modal.
Konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan modal adalah sinonim dengan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan. Menurut konsep modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada misalnya unit output per hari. Konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba. Pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau jumlah finansial dan aktiva bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial dan aktiva bersih pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama periode. Pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode. Penetapan laba menurut konsep pemeliharaan modal keuangan yang mendefinisikan modal dalam satuan moneter nominal. Laba merupakan kenaikan dalam modal uang nominal selama satu periode. Jadi kenaikan harga aktiva yang dimiliki secara konseptual disebut laba kalau konsep pemeliharaan modal keuangan didefinisikan dalam satuan daya beli konstan. Laba merupakan kenaikan daya beli yang diinvestasikan selama satu periode. Jadi hanya bagian dari kenaikan harga aktiva yang melebihi kenaikan tingkat harga umum disebut laba. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.